Alhamdulillah rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pembahasan kali ini lanjutan ya dari pertemuan kemarin, masih tentang memahami sifat al-hanaf dan al-janaf. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana sifat al-hanaf dan al-janaf itu adalah dua sifat yang berlawanan ya di dalam Al-Qur'an, dan itu hanya ditulis ya dengan huruf yang berbeda titik saja ya. Al-hanafu dan al-janafu itu ya hanya berbeda titik saja. Nah, maka dijelaskan kemarin bahwa arti asalnya adalah condong, miring, ya, bergeser, ya, memihak. Sudah ini. Maka al-hanaf itu di dalam Quran, mohon maaf, itu menunjukkan pada satu sifat condong pada kebaikan. Sedangkan al-janaf adalah sifat yang condong pada keburukan. Nah, ini kemarin sampai di sini ya. Bahwasanya al-hanafu nanti adalah pangkal daripada kemakmuran, pangkal daripada keselamatan ya, pangkal daripada kemuliaan di dunia dan akhirat. Penyebutan al-hanafu di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa dilepaskan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang dalam beberapa ayat di dalam Quran itu disebut sebagai orang yang hanif. Nah, jadi sifatnya hanaf, al-hanaf, ya, pelakunya, pemilik sifatnya nanti disebut hanif, ya, orang yang condong selalu kepada kebaikan, condong selalu kepada jalan Allah. Nah, sering diartikan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan secara ya idiom saja begitu, bahwa al-hanif itu diartikan akidah lurus begitu ya, maksudnya lurus di jalan Allah, tidak belok-belok, tidak bengkok-bengkok. Sedangkan kalimat atau kata al-janaf ya, itu nanti diidentikan dengan penyebutan orang yang condong hatinya pada keburukan. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari sosok iblis ya, yang ada di dalam Quran. Kemarin kita sudah membahas bahwa iblis akan senantiasa memalingkan manusia dari jalan Tuhan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana supaya kita bisa memahami dan meneladani seorang yang hanif ya, dan itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang ternyata memiliki keberkahan daripada keturunan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga keturunannya dan juga tempat yang ia tinggali nanti jadi makmur ya. Nah, sedangkan penyebutan al-janaf nanti kita juga lihat bagaimana orang-orang yang condong kepada keburukan di zaman Nabi ya. Dan materi ini kan berkaitan dengan materi pekan lalu yang membahas tentang tuduhan al-abtar itu. Bahwa orang-orang yang mengolok-olok Nabi al-mustahzi'un ya, itu diantaranya adalah orang-orang yang menghujat Nabi, ya, menghina Nabi, menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang cacat moral ya. Nah, mereka itu nanti meskipun ternyata memiliki keturunan, tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menyebut orang-orang yang memiliki sifat al-janaf ini mereka orang yang mandul. Ya, contohnya kemarin sudah pekan yang lalu ya sudah dibahas mengenai sosok Al-As bin Wa'il. Nanti muncul sekali lagi ya sebagai pelengkap data ya di pertemuan kali ini bahwa Al-As bin Wa'il itu adalah ayah dari dua sahabat Nabi, yaitu Amr bin As dan Hisham ya bin As. Yang mana keduanya adalah sahabat yang soleh, tetapi Al-As bin Wa'il, ayah dari kedua sahabat ini, oleh Allah justru disebut di dalam surah Al-Kautsar dengan ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengolok-olokmu itu dialah yang mandul, abtar ya, terputus nasab hubungan nasab kebaikannya ya. Jadi
Al-Quran memiliki konsep mandul tersendiri. Bahwa mandul atau akhir, ya, itu di dalam bahasa Arab juga ada akhir, itu artinya orang yang tidak memiliki putra. Tetapi apakah orang yang akhir tidak bisa memiliki putra, itu serta-merta menjadi orang yang abtar, terputus kebaikannya, terputus pelanjut kesolehannya, terputus ya jasa jariah dan asar bekas daripada amal-amal solehnya. Ternyata justru Al-Quran memiliki konsep yang disebut dengan abtar atau mandul secara pengaruh pelanjut daripada kesolehannya itu tidak harus selalu dilanjutkan oleh anak biologis, tetapi bisa juga dengan anak ideologis, baik itu anak angkat, murid, ya, anak yatim yang kita asuh, ya, kemudian orang-orang yang belajar kepada kita lalu meneruskan kesolehan dan ya kebaikan kita, maka kita tidak dianggap mandul. Seperti Nabi Muhammad SAW yang memiliki 3 putra laki-laki dan ketiganya wafat. Yang satu itu adalah Qasim, yang kedua itu adalah Abdullah, dan yang ketiga adalah Ibrahim. Ya, 3 putra Nabi laki-laki, semuanya wafat. Tetapi Allah tidak mengatakan bahwa Nabi itu mandul. Sedangkan Al-As bin Wa'il yang memiliki 2 putra bahkan jadi sahabat Rasulullah SAW justru disebut mandul, ya, karena dengan sifat al-janafnya ini nanti memutuskan ya kebaikan yang bisa diperoleh dari keturunan. Nah, maka al-janaf itu pangkal kemandulan, pangkal kemelaratan, pangkal kehinaan, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka godaan iblis itu sebetulnya dari zaman Nabi Adam, ini ya di sebelah kanan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, bahkan sampai zaman kita sekarang, itu menggoda manusia kepada jalan selain Allah itu dengan tipu muslihat yang serupa. Ya, dengan tipu muslihat yang serupa. Jika kita membahas tentang epistemologi ilmu di dalam Islam, ya. Epistemologi ilmu itu bagaimana kita mencari ilmu dan bagaimana mengkonfirmasi bahwa ini ilmu yang benar, ya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an, di dalam ajaran Islam, ilmu bersumber dari 2 sumber, yaitu sumber wahyu dan sumber dunia, ya, sumber empirik. Nah, maka iblis itu dari dulu, dari sejak zaman bapak kita Nabi Adam, itu menggoda manusia dengan cara membuang sumber wahyu ke tempat sampah. Nabi Adam alaihi salam itu ya menggoda digoda oleh iblis, ya, digoda oleh iblis yaitu dengan sudut pandang yang membuang hukum Tuhan ke tempat sampah. Jadi Allah menetapkan tidak boleh memetik buah, tetapi iblis menggodanya dengan sudut pandang yang lain, bukan sudut pandang wahyu, tapi sudut pandang duniawi. Bahwa jika memakan buah ini akan begini begitu, materialistik, ya. Nah, dan itu terjadi sampai hari ini. Dan kita sekarang pada zaman modern ini memiliki istilah khusus, ya, dalam ranah akademis itu disebut dengan istilah sekularisme, ya. Jadi sekularisme memisahkan kehidupan agama dan dunia. Itu godaan iblis sejak dulu. Ya. Sejak dari zaman bapak kita dulu, Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam, ya. Itu sampai sekarang tipu muslihatnya sama, tetapi semakin zaman berkembang, zaman maju teknologi yang mengherankan, ya, peradaban yang aneh sekarang, peradaban yang tidak pernah dilihat oleh manusia sebelumnya, ya. Itu tipu muslihatnya semakin canggih, ya, kemasannya berbeda, semakin canggih dan semakin mudah manusia terjerumus kepada al-janaf. Bapak dan Ibu bisa bandingkan bagaimana peradaban zaman dulu, ya. Kalau dihitung dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saja, itu berapa peradaban besar yang sudah pernah hadir di muka bumi, ya. Ada Babilonia, ya, peradaban hebat dengan bahkan ditemukan sekarang oleh para arkeologi di Babylon zaman Nabi Ibrahim sudah ada batu baterai. Pertanyaannya itu dibuat untuk menyalakan apa tenaga listrik waktu itu? Ini nanti yang harus dirubah pola pikir kita. Kita ini menganggap bahwa manusia itu datang dari zaman yang primitif.
zaman perunggu, zaman batu, zaman besi gitu ya. Nah, itu yang harus dirubah. Terkait megalitikum, mesolitikum, paleolitikum itu ya. Nah, itu hanya apa ya? Potret daripada kehidupan manusia zaman dulu di satu titik di muka bumi ini. Tidak bisa mewakili bagaimana peradaban manusia itu sebenarnya zaman dulu. Ya, ibaratnya kalau sekarang kita tahun 2021 menulis buku tentang kondisi masyarakat di pedalaman Amazon misalkan ya, kalau ada atau misalkan di Papua ya. Nah, lalu dibaca oleh manusia 100 tahun kemudian dari sekarang misalkan kalau ada buku kita itu, oh, ini 2021 peradaban manusia, masih pakai koteka, kan begitu. Disebutkan manusia masih pakai koteka, itu di wilayah Papua. Sedangkan 2021 itu, kalau kita melihat tempat lain, di kota lain, di negara-negara maju, ya peradabannya sudah sangat modern. Begitu juga di masa lalu. Babilonia di zaman Nabi Ibrahim sudah punya batu baterai untuk membangkitkan listrik. Ya, sudah ada tenaga listrik nih, ya. Nanti bisa dikaji oleh Bapak dan Ibu apalagi dari perusahaan Telkom ya. Nah, ini tenaga listriknya bagaimana di zaman Nabi Ibrahim? Itu sudah ada, ya. Dan kita sudah pernah mengkaji ini tentang bagaimana Nabi Adam itu mengetahui seluruh ilmu. Jadi jangan pernah mengatakan Nabi Adam tidak tahu listrik. Dengan ungkapan wa'allama Adamal asma'akullaha di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu, kita bisa tahu bahwa Nabi Adam itu diajarkan seluruh ilmu. Karena kalimat yang digunakan adalah allama ya. Allama itu kan dari alima, artinya mengetahui seluruhnya, idrokul kulli ya. Sedangkan mengetahui sebagian itu lafaz bahasa Arabnya arofa. Makanya ada ta'aruf ya. Ta'aruf itu kan mengenal sebagian lah. Ketika kita berkenalan dengan calon pasangan, ta'aruf, itu baru mengenal sebagian ya, yang ditampilkan yang baik-baiknya saja. Jadi kalau arofa itu idrokul juz'i ya, mengenal sebagian. Sedangkan ilmu yang diajarkan kepada Adam alaihissalam oleh Allah langsung itu idrokul kulli, lafadznya alima. Makanya dikatakan wa 'allama Adamal asma'ullah, dan kami berikan ilmu kepada Adam tentang seluruh nama-nama, seluruh konsep-konsep, seluruh pengetahuan. Ya, Nabi Adam itu cerdas sekali, ya. Jangan mengatakan Nabi Adam itu hidup di zaman primitif begitu, seperti gambaran-gambaran apa sejarah-sejarah atau film-film yang diciptakan oleh peradaban Barat, ya. Itu salah. Nah, maka manusia itu dari zaman Nabi Adam bisa dibayangkan oleh Bapak dan Ibu sampai zaman Rasul terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, belum pernah ada orang yang melesat di langit yang dijadikan transportasi. Belum ada manusia yang menyelam ke dasar laut, ya, dengan jumlah yang masif. Belum ada apa namanya teknologi yang sekarang tidak perlu orang berperang itu dengan pedang dan panah. Dia bisa membunuh dari kejauhan. Dia bisa membunuh dengan memencet satu tombol, lalu rata sekian ribuan kilometer ya radiusnya itu. Kehancuran itu dengan termonuklir yang luar biasa. Ini peradaban aneh. Dan tidak pernah terjadi peradaban seperti ini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW ke zaman Khulafaur Rasyidin, lalu ke zaman Mulkan Abon, kerajaan yang menggigit, sampai Turki Utsmani hancur. Tidak pernah terjadi. Baru di zaman kita dengan waktu yang singkat dari 1923 kan, Turki Utsmani hancur, sampai sekarang 2021, sekurang lebih 100 tahun, ya, manusia merubah peradaban dengan begitu dahsyat, ya, begitu berbeda. Ini tipuan iblis yang paling pelik sekarang di zaman kita. Kalau Bapak dan Ibu mengkaji sejarah para nabi di dalam Quran, lalu para nabi itu menghadapi masalah-masalah yang beragam, ya, satu nabi satu masalah, kisahnya itu. Maka di zaman kita semua masalah yang pernah dihadapi oleh para nabi dan rasul di dalam Quran terjadi secara serempak sekarang.
Mau bagaimana kita hidup sekarang kalau tidak berusaha menjadi selalu orang yang hanif? Maka kita akan dengan mudah terjerumus kepada tipu muslihat iblis. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita hidup di zaman yang sangat aneh, yang tidak pernah manusia sebelumnya melihat zaman seperti ini. Nah, maka kepentingan materi ini adalah supaya kita mampu ya mengidentifikasi seperti apa tipuan iblis di zaman sekarang. Kita condong pada tipu muslihatnya. Maka kita teladani bagaimana seorang Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tokoh Hanif di dalam Al-Quran, ya, yang menjadi contoh manusia yang bersifat Hanaf, yang terbaik di dalam Quran, ya. Nah, sehingga sifat Hanafnya ini menjadi keberkahan yang turun dari langit untuk dirinya, keluarganya, keturunannya, dan bahkan tempat tinggal. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berdoa ya terkait turunannya yang ingin diberkahi oleh Allah. Ya, disebutnya dzurriyatun ya, keturunanku, keturunan Ibrahim yang nanti dari keturunan Ibrahim ini banyak diutus nabi-nabi dan rasul. Nah, ini misalkan Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan innama sumya Ibrahimu hanifan li'annahu kana hanafa. Nabi Ibrahim disebut sebagai orang yang hanif karena dia sudah hanaf, berpaling, condong. Amma kana ya'budu abuhu, berpaling ke arah lain, condong ke arah lain dari apa yang sudah pernah disembah oleh bapaknya ya. Wa qaumuhu, dan juga oleh kaumnya, minal alihah, dari Tuhan-Tuhan yang banyak itu berhala, ila ibadatillah, beliau berpaling kepada menyembah Allah. Maka Ibrahim alaihissalam pernah berdoa. Kita bisa baca redaksi doanya itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Ya. Ibrahim bersabda, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya rasa ini doa yang bagus jika Bapak dan Ibu juga membiasakan untuk membacanya ya. Kalau kita punya kekhawatiran, kita punya cita-cita, keinginan mendapat keturunan yang banyak, diberkahi, soleh semuanya, ya, mampu membangun peradaban Islam, imam dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, maka ini doa yang dianjurkan. Ya, saya dulu pernah ngobrol dengan kakek ya. Kakek itu mengatakan, saya tidak pernah lewat membaca ini setelah selesai sholat. Rabbana waj'alna muslimain. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang yang muslim, berserah diri. Maksud di sini, Nabi Ibrahim itu kepada dirinya dan Nabi Ismail ya. Karena ini diucapkan setelah membangun Ka'bah. Tetapi nanti Bapak dan Ibu ketika membaca doa ini, bisa dalam konteks suami istri. Bapak dan pasangan, dan si ibu. Ibu dan suami, kan begitu. Muslimain itu dua orang yang berserah diri. Bisa ya. Laka, hanya bagi Allah. Wa min dzurriyyatina, dan juga berikanlah, jadikanlah kepada ya keturunan kami keislaman ini, sifat berserah diri ini, condong pada kebaikan ini. Yang mana keturunan kami ini ummatan muslimatan, supaya menjadi satu umat yang berserah diri kepadamu. Laka, hanya kepadamu. Wa arina, juga perlihatkanlah, tunjukkanlah, ajarkanlah. Ini pakai kata ro'a ya, wa arina itu dari kata ro'a artinya melihat dengan ilmu. Artinya ajarkan, pahami, supaya pahamkan ya, supaya keturunan kita ini memiliki pengetahuan tentang apa? Manasikana, tentang manasik, tata cara beribadah. Apalagi yang terkenal ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, yang diidentikan milah Ibrahim salah satunya adalah ibadah haji. Makanya sering disebut manasik haji, ya. Tempat-tempat dilakukannya ritual haji dan juga cara-cara untuk menyempurnakan ritual haji. Itu manasik, ya. Nah, supaya keturunan kita ini semuanya berhaji. Dan saya pernah mendengar kakek saya mengatakan demikian. Matak cena incu budak yang incu angki mah moal aya nu teu ka tanah suci.
Nah, gitu ya. Karena sudah didoakan supaya mampu ke tanah suci, supaya juga mampu menyempurnakan ibadah. Ini kan rukun Islam itu, haji itu terakhir kan, setelah syahadat, sholat, ya, sedekah, zakat, saum, lalu haji. Ini artinya kalau sudah ibadah haji itu, sudah beres sedekah, sudah beres sholat, sudah beres saum, ya. Haji itu ibadah puncak, bukan untuk ibadah orang awam sebetulnya. Ini ada orang yang sholat saja belum beres, ya, lalu berangkat haji, yang disebut Pak Haji, tuh sholat lagi gitu kene. Bukan artinya dilarang ya, tetapi haji itu sengaja diletakkan sebagai rukun Islam yang kelima, itu karena yang 4 itu harus sudah sempurna ya. Ya. Nah, maka di sini juga disebutkan watub alaina, dan jadikanlah kami orang yang bertaubat. Di sini watub alaina itu terimalah taubat kami. Ya. Innaka antat tawwabur rahim, adalah penerima taubat. Jadi Nabi Ibrahim sedang mendoakan keturunannya untuk menjadi umat yang berserah diri, yang membangun peradaban Islam, yang mengerti tata cara beribadah, yang menyempurnakan manasik-manasik ibadah, dan juga menjadi orang-orang yang ahli taubat dari maksiat. Betapa hebatnya doa Nabi Ibrahim ini. Makanya saya pun sering membaca doa ini ya setelah selesai sholat itu. Dan Bapak dan Ibu pun bisa menghafal doa ini. Bagi yang sudah hafal sering membaca, alhamdulillah. Bagi yang belum, ya ini bisa dihafal. Al-Baqarah 128. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Oh, doa yang sangat hebat, doa yang sangat mulia dari seorang yang bercita-cita memiliki keturunan yang banyak dan keturunannya menjadi hamba-hamba yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kan jalurnya ya. Kita lihat beliau disebut Abul Anbiya itu ketika memiliki 2 putra dari 2 istri. Nabi Ismail ya dari istri kedua, dan putra kedua Ishak justru dari istri pertama. Ismail nanti yang melahirkan bangsa Arab, dan muncul dari sana Nabi Muhammad SAW. Nabi Ishak yang nanti melahirkan Nabi Yakub menjadi nabi juga. Jadi anak cucu ini nabi semua. Bayangkan itu, ya. Setelah Yakub, ya, nanti Yakub melahirkan Yusuf. Yusuf pun jadi nabi, ya. Dan Yusuf punya saudara 11 nih. Dari 4 perempuan ini, 2 istri asli, 2 hamba sahaya. Nabi Yakub memiliki 12 putra laki-laki, ya. Nah, yang mana satu putranya ini nanti akan melahirkan suku bangsa masing-masing. Putra yang pertama namanya Ruben, melahirkan suku bangsa Rubini. Dan itu putra keturunan Nabi Ibrahim semua. 2 ada Simon, melahirkan suku bangsa Simeoni. 3 ada Lewi, melahirkan suku bangsa Lewi ya. Nanti dari sini lahir Nabi Harun, lahir Nabi Musa dari suku Lewi ya. Nabi Musa itu bukan suku Yahudi. Jadi orang yang diagung-agungkan oleh Yahudi itu bukan orang Yahudi. Nabi Musa itu orang Lewi, ya. Tapi sanes Lewi panjang, gitu ya. Nah, Yahudi itu dari mana? Dari putra keempat Yudah atau Yehuda, ya. Yehuda ini melahirkan suku bangsa Yahudi. Dari sini nanti lahir Nabi Daud, ya. Lahir juga ya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi-nabi yang lain banyak sekali dari Yahudi sampai Nabi Isa alaihissalam nanti. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, banyak. Lalu yang kelima ada putranya Dan, melahirkan suku bangsa Dani, Naftal, melahirkan suku bangsa Naftali, Zad, melahirkan suku bangsa Zadiani, Asher, melahirkan suku bangsa Asyeri, Isakhar, melahirkan suku bangsa Isakhar, ya. Zabulon, melahirkan suku bangsa Jablani, Yusuf, melahirkan suku bangsa Yosofi. Dari keturunan Nabi Yusuf nanti ada Nabi Yusha, ya. Yusha bin Nun, pemuda yang mengantar Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khidir di surah Al-Kahfi, ya, yang bawa ikan itu, yang ikannya lompat itu ke laut dengan cara yang aneh, ya, yang mengantar Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Pemuda itu bernama Yusha. Yusha itu dari turunan Nabi Yusuf, ya, dari Nabi Yusuf, melahirkan suku bangsa Eosopi.
Nanti pecah jadi dua, suku Manise dan Efraim. Ya. Lalu yang terakhir si bungsu Bunyamin, ya, melahirkan suku bangsa Benyamin. Jadi Ben itu artinya anak laki-laki, Emen itu artinya terakhir, ya. Jadi laki-laki bungsu begitu ya, Benyamin. Makanya anak ke-12. Nah, dari sinilah muncul nanti 3 agama samawi yang sekarang paling diperbincangkan di seluruh dunia. Yahudi, Kristiani, dan Islam. Ini semuanya dari turunan Ibrahim. Makanya disebut agama Ibrahimiyah atau Abrahamic Faith, ya. Nah, ini versi lengkapnya ya, turunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi di Bani Israel, jalur Ishak ya, jalur Yakub. Ya, langsung saja ya. Nah, ini ya, banyak lah. Ini sekedar tahu saja lah. Ya. Setelah Nabi Sulaiman itu ya, Nabi Yunus, Nabi Ilyasa, Syamun, ini Nabi Samson ya, Syamun, Nathan, Obadiah, Yul, Amos, Yesaya, Hosea, Micah, Yefanya, Nahum, Habakuk, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hagai, Ezra, Nehemia, Maliahi, Zakaria, Yahya, dan Isa alaihim salam ajma'in ya. Ini adalah turunan Nabi Ibrahim yang jadi nabi, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan. Bahasa Arabnya Muslim, ya. Muslim itu orang yang berserah diri. Islam itu agama yang berserah diri. Agama yang hanif, condong pada kebaikan. Nah, ini adalah nama-nama para nabi yang kita sebagai orang Islam lebih berhak memakainya. Kalau saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, misalkan nama Yehezkiel, atau Izkil ya, bahasa Arabnya itu Izkil. Yehezkiel ini terkesannya apakah seorang Muslim atau non-Muslim? Kalau sekarang kan terkesannya non-Muslim ya. Daniel gitu kan. Yeremia atau Jeremy. Nah, kan ada Jeremy Thomas gitu. Jeremy Teti. Nah, itu semuanya adalah image-nya kan non-Muslim. Padahal ini nama-nama nabi-nabi yang taslim atau berserah diri kepada Allah. Dan kita lebih berhak memakai nama-nama ini, ya. Samuel gitu ya. Samuel ya. Maleakhi, Yahya, dan seterusnya. Kalau ini versi Yahudi ya, dalam website resminya, Yahudi mengaku ada 50 nama, dengan ejaan yang berbeda nih, dengan bahasa Arab ya. Ejaan Inggris, Musa saja jadi Moses, gitu kan. David, ya Daud, ini David. Solomon, Sulaiman, dan seterusnya. Dan juga ada nabi perempuan nih yang berwarna abu-abu ya, itu dianggap nabi perempuan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka doa seorang Hanif ini berbuah keberkahan. Nabi Ibrahim lihat, ya negeri Syam, Palestina, Suriah, Yordan, Lebanon. Itu negeri Syam sekarang, 4 negara ya. Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon. Lalu keturunan dari Ismail di Hijaz ya, Mekah, Madinah. Lihat, dari tanah yang tandus, kering, dan masyarakat yang nomaden ya, hidupnya berpindah-pindah. Kecuali nanti suku Quraisy itu menetap di Mekah karena menjaga Ka'bah dan ritual haji kan. Kalau selain itu ya berpindah-pindah ya, suku-suku itu. Nah, berubah menjadi negeri yang makmur. Di mana di Arab itu ada pohon buah-buahan coba. Ya. Sekarang kan wah makmur ya. Banyak makanan, banyak buah-buahan. Karena hidupnya dari impor kan? Dari impor. Jadi Allah itu mengabulkan doa Nabi Ibrahim bahkan di tempat yang tidak mungkin ini secara ilmu manusia, secara ilmu keduniaan tidak mungkin terkabul. Tidak mungkin di tempat gersang tandus seperti ini bisa muncul makanan, buah-buahan, tidak. Tapi Allah menghilangkan ketidakmungkinan. Kalau Allah yang menciptakan sebab akibat, maka Allah akan memberikan akibat meskipun tanpa sebab. Misalkan akibat mempunyai buah-buahan yang melimpah ruah itu sebabnya adalah tanahnya subur ya, ditanam dulu ya, dan seterusnya. Ini di Jazirah Arab, tempat keturunan Ibrahim tinggal, di sana tidak ada tanah yang sesubur di negara-negara tropis, tetapi Allah menghilangkan sebab itu dan menghadirkan akibatnya tanpa ada sebab. Itu hebatnya doa seorang yang hanaf, seorang yang soleh. Ya, kalau Bapak sakit, ya, untuk menghadirkan kesembuhan itu, sebabnya harus operasi, misalnya, harus berobat mahal, ya, supaya nanti ada hasil, ya.
ada kesehatan yang diraih. Maka jika kita berdoa kepada Allah, lalu Allah menyayangi kita, kita sudah dikenal sebagai hambanya yang soleh, maka Allah bisa menghilangkan sebab-sebab itu. Ya, tidak usah pakai operasi, tidak usah dengan berobat. Allah hadirkan kesembuhan langsung, itu bisa. Masalahnya kita ini mau yakin tidak berdoa kepada Allah itu. Itu masalahnya ya. Nanti ada adab-adab berdoa ya. Mudah-mudahan bisa dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang lain ya. Bagaimana sebetulnya kita berdoa itu. Nah, sedangkan nanti kita bandingkan ini dengan makhluk yang selalu condong pada keburukan, al-jannah. Kita sudah bahas kemarin bagaimana iblis itu dengan gagahnya ya. Iblis itu makhluk gagah, bukan makhluk mengerikan lalu bertanduk ya, giginya tajam, kukunya hitam. Bukan begitu. Iblis ini kan sifat ya, gelar. Ada satu riwayat mengatakan nama aslinya kan bukan iblis ya. Itu punya nama. Ya, ada nanti riwayat yang mengatakan namanya Azazil. Dan itu makhluk ciptaan pertama. Antara Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Ajajil. Ini nanti. Yang 4 itu malakun, malaikat. Yang Ajajil 1 ini dari golongan jin. Ini makhluk hebat. Ya, ciptaan-ciptaan Allah yang mendahului penciptaan manusia ini makhluk-makhluk hebat. Jibril, coba bayangkan malaikat Jibril seperti apa. Maka Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail ini orang Yahudi Kristen juga tahu. Mereka tapi menyebutnya dengan istilah Gabriel, Michael, ya, kemudian Rafael dan Uriel, ya, Rafael dan Uriel. Kalau kita Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Nah maka Ajajil ini nanti berbeda. Kalau yang 4 tadi ya itu disebut malakun, malaikat dibuat dari nurun, nun wau ro, cahaya. Kalau Ajajil ini jin dibuat dari narun, nun alif ro. Hanya beda 1 huruf. Nun wau ro, nur cahaya dengan nun alif ro, nar api ya. Api yang digunakan untuk menciptakan Ajajil ini api yang tidak berasap. Dan ketika Ajajil menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam, menghormati Adam, menghargai Adam sebagai khalifah di muka bumi, maka dia digelari iblis ya. Ini pembangkang. Dia berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Tuhanku, lantaran Engkau telah sesatkan aku, maka aku akan hiasi kejahatan kepada mereka di dunia dan aku akan sesatkan mereka sekalian. Kecuali, nah ini sifat Al-Hanaf. Masih ingat kemarin penjelasan dari siapa? Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah menjelaskan Al-Hanaf itu ya adalah condong mailun ya, condong kepada jalan Allah, wadinul hanif, dan agama yang hanif itu adalah al-ikhlas ya, dinul ikhlas, agama yang cocok dengan aturan. Ya, dengan permintaan Allah, dengan permintaan Tuhan, dengan contoh Rasul, itu ikhlas. Bukan artinya tidak dibayar, ikhlas itu ya. Cocok dengan aturan itu ikhlas. Ya. Nah, maka kata iblis, semua hamba-hamba Allah itu akan disesatkan olehnya. Bagaimana kehebatan iblis itu? Ya, makhluk hebat, bukan makhluk yang mengerikan, bagaimana lemah, bukan. Makhluk hebat ini gagah sekali iblis itu. Makanya sulit mengalahkan iblis. Manusia dari dulu berapa orang, berapa miliar yang sudah terjerumus dengan tipu muslihatnya. Kata iblis, illa kecuali orang yang tidak akan tergoda dengan tipu muslihat, tidak akan terpengaruh dengan tipu muslihat. Ibadaka minhumul mukhlasin, disebut ikhlas. Ya. Hamba-hambamu yang beribadah dengan ikhlas, dengan cocok sesuai aturan. Nah, itu yang tidak akan tergoda dengan al-jannah itu orang yang mengetahui bagaimana cara beribadah. Karena ikhlas itu sudah menyempit di kita maknanya ya. Kan diartikan ya, dibayar gitu ya ikhlasnya. Nah, ini contoh juga ya. Al-As bin Wa'il sudahlah, ini sudah dibahas tentang kisahnya ya di pekan yang lalu. Maka saya hanya mereview saja bahwa Al-As bin Wa'il adalah orang yang punya keturunan tetapi dia selalu condong pada keburukan ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya
menyampaikan bahwa dia itu di mata Allah orang yang mandul, ya, tidak mendapat apa-apa di dunia dan akhirat. Nah, ini sudahlah ya, sudah dibahas. Ini kan dalilnya ya, Ibna As ya, dua putra Al-As itu mukminani, dua orang yang mukmin ya, beriman ya. Tuh, sudah ini. Tuh, jadi dengan sabda Nabi tentang anak-anak Al-As yang tidak bermanfaat bagi bapaknya yang kufur, bapaknya yang janaf itu, ya, amal-amal anaknya yang soleh itu tidak menjadi kebaikan bagi dirinya selaku orang. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu putra-putranya jadi nabi. Nabi Ibrahim itu terus punya jariah, ya, dengan doanya itu. Bahkan kepada mereka diharamkan tuh memohonkan ampun dan mendoakan orang tuanya yang mati dalam kekufuran. Dikarenakan sifat al-janaf, mereka benar-benar mandul tak berkebaikan. Ya, nah makanya Bapak dan Ibu ketika kita mendoakan ya keturunan itu harus ya. Ini perumpamaannya seperti orang yang menanam pohon kelapa, pohon kurma. Belum tentu dia mengambil buah dari pohon itu kan, ya. Tapi kenapa tetap ditanam? Buah kelapa yang kita makan sekarang, hasil menanam orang tua kita dulu. Karena orang tua kita dulu berpikir supaya buahnya bisa kita makan. Apakah kita tidak melakukan hal yang sama untuk keturunan kita? Ya, menanam apa kita? Nah, maka Bapak dan Ibu apakah pernah bertafakur, memikirkan kenapa kita tiba-tiba dilahirkan dalam kondisi Islam? Dan Islam itu satu-satunya jalan keselamatan. Enak sekali. Lahir langsung dalam kondisi Islam begini. Ini kenapa? Sedangkan orang lain di luar sana, ada yang lahir di keluarga non-muslim ya, ada yang lahir di keluarga agama-agama tertentu. Bahkan yang masuk ke agama Islam sebagai mu'alaf, mereka hasil pengkajian luar biasa. Begitu rumitnya mereka menemukan Islam. Tetapi kita, ketika lahir ke alam dunia, sudah dalam keadaan berislam. Ya, di antara hikmahnya adalah ini hasil daripada doa orang tua kita dulu. Jadi nenek, kakek, buyut dulu, nenek moyang kita pernah mendoakan kita keturunannya yang supaya dijadikan ummatan muslimatan tadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sudah cukup jelas ya. Jadi meneladani tokoh Al-Hanaf dan tokoh Al-Janaf dalam Quran ini berbeda. Yang satu Al-Hanaf ya, Nabi Ibrahim menimbulkan keberkahan tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi keluarganya, lalu bagi keturunannya, lalu bagi tempat tinggalnya tadi. Padahal tempat gersang, tapi sekarang penuh dengan makanan dan buah-buahan, meskipun hidup dengan cara impor ya di Arab itu, mustahil tumbuh di sana tumbuh-tumbuhan, tapi Allah menghilangkan kemustahilan itu karena mengabulkan doa Ibrahim. Sedangkan dalam contoh sifat al-janaf, iblis, atau tadi al-mustahzi'un, orang-orang yang mengolok-olok Nabi, mereka punya anak keturunan pun tidak menjadikan mereka memiliki kebaikan. Ya, apalagi iblis dilaknat, ya, ar-rajim, orang yang atau makhluk yang terlaknat, ya, terkutuk sampai hari kiamat nanti. Dia disiksa dalam siksaan yang paling berat. Nah, maka di poin selanjutnya, kita akan mencoba membahas bagaimana supaya memelihara Al-Hanaf ini. Condong pada kebaikan, condong pada jalan Allah. Dan terhindar dari Al-Janaf. Ya. Di pertemuan lalu kan sudah dijelaskan. Ya, bagaimana manusia itu dilahirkan dalam keadaan condong pada kebaikan. Hunafa, semuanya dalam hadis Nabi. Ya. Hadis Qudsi itu, yang Allah berfirman dalam hadis Qudsi, aku menciptakan ibadi ya hamba-hambaku hunafa dalam keadaan hanif semuanya ya. Nabi pun bersabda di kesempatan lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap kelahiran ya orang yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci fitrah. Nanti fa'abawaihi, ibu bapaknya yang mempengaruhi ya, yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, wa yunasironihi, menjadikannya Nasrani, wa yumajisanihi, menjadikannya majusi, orang-orang musyrik. Nah, maka ketika kita mentafakuri, oh, manusia itu asalnya Hanaf, lalu digoda oleh iblis supaya terseret kepada sifat al-janaf, bagaimana caranya supaya kita tidak terseret?
supaya kita bisa meneladani Nabi Ibrahim. Tadi kita sudah mempelajari doa Nabi Ibrahim yang hebat. Lalu bagaimana dalam pengamalannya? Lihat. Orang rada naik D-nya. Rada naik D ngajina. Kalau kita mau selamat dari tipu muslihat iblis al-janafid. Artinya kita kembali kepada Al-Quran yang mengkisahkan bagaimana sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bapak kita Adam lebih mulia dari iblis. Dengan memahami kisah itu nanti kita mendapat petunjuk. Oh, iblis itu kalah dengan ini ya. Gitu kan? Nah, yang pertama, Allah berfirman, ini nanti saya tunjuk, mohon maaf. Kepencet, Pak ya. Sebentar. Sebentar. Ini freezing ya. Jadi ketika kita melihat surat Al-Baqarah ayat ke-30 ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada Nabi Adam kedudukan yang mulia. Lihat. Ini. Kan di ayat ke-30 Allah berfirman, ini sudah pernah dibahas ya, bagaimana malaikat protes. Bukan artinya sebelum Adam ada makhluk yang baru, ada makhluk yang lain, ya, bukan. Tapi Allah menyebutkan dengan kalimat wa'id ini kejadian yang sebenarnya tidak terwakili dengan kata-kata ini. Yaitu Allah menjelaskan bagaimana manusia itu ya, punya jasad, punya jiwa, akal, hati, digerakkan dengan ruh, punya hawa nafsu, ya. Malaikat dengan kecerdasannya berpikir, kalau makhluk yang seperti ini berbeda dengan kami, maka akan berpotensi merusak di muka bumi dan berpotensi mengalirkan darah. Makanya di sini pakai fi'il mudhari. Yufsidu fiha. Kalau begitu manusia itu akan merusak di muka bumi, di dalamnya. Wa yasfiku dima'a, dan akan mengalirkan darah. Ini pakai fi'il mudhari. Mudhari itu artinya present tense ya. Kalimat yang menunjukkan belum terjadi, sedang atau akan, ya. Sedangkan kalau sudah terjadi, oh berarti ada makhluk sebelum Adam yang merusak di bumi, saling mengalirkan darah. Ini tidak akan pakai fi'il mudhari. Tapi nanti pakai fi'il madi, simple past tense, ya. Kata kerja yang menunjukkan sudah lampau. Ini tidak, ini menunjukkannya akan terjadi, ya. Nah, lalu dengan pandangan malaikat yang meragukan dulu ya eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi, Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku ini lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Ternyata manusia bisa lebih hebat dari malaikat. Itulah kenapa malaikat disuruh bersujud kepada Adam, ya. Kenapa kita bisa lebih hebat dari malaikat? Karena kita mempertahankan sifat al-hanaf, condong pada kebaikan, di mana kita punya kesempatan untuk memilih jalan al-jannah. Sedangkan malaikat tidak punya pilihan untuk bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu disebutkan dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu ya melaksanakan apa yang diperintahkan. Mereka tidak mungkin bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan. Tidak mungkin. Tidak ada potensi untuk itu, ya. Karena itu kalau Bapak dan Ibu mengharapkan kehidupan di dunia ini harus enak, senang, manusia soleh semuanya, tidak ada yang durhaka, lalu kita mati masuk surga. Nah, kalau kita mencita-citakan kehidupan yang seperti itu, Allah sudah punya malaikat itu. Kenapa Allah menciptakan manusia? Karena Allah mengharapkan makhluk yang baru, yang berbeda dengan yang sudah ada. Malaikat ini soleh semua. Dan Allah memang mendesain malaikat ini semuanya ya, rahimahumullah, untuk menjadi makhluk yang taat. Kalau manusia disetting dengan setelan yang sama, apa faidahnya menciptakan manusia? Allah sedang menginginkan makhluk baru yang berbeda. Yang mana makhluk ini bisa lebih mulia dari malaikat karena dia memilih jalan al-hanaf, jalan condong pada Allah, di saat dia punya kesempatan untuk melakukan maksiat.
Nah, makanya Allah lebih tahu tentang konsep ini. Lalu Allah membuktikannya. Dengan cara apa? Ini kuncinya. Memelihara al-janab supaya terhindar, memelihara al-hanaf supaya terhindar dari al-janab. Itu ini kuncinya. Wa 'allama Adam al-asma'. Dan Allah memberikan ilmu kepada Adam. Artinya harus ada peningkatan ilmu dulu supaya Bapak dan Ibu bisa tetap istiqomah dalam jalan kebaikan anak. Ada ilmu, tidak ada ilmu tidak mungkin bisa. Tanpa ilmu tidak mungkin manusia menyembah Allah. Karena Allah tidak hadir secara fisik, tetapi Allah bisa dipahami dengan ilmu melalui ciptaannya, melalui konsep-konsep hukum. Ya, kemahakuasaannya itu dipahami dengan ilmu. Manusia tanpa ilmu menyembah berhala kan begitu. Manusia tanpa ilmu takut kepada hal yang gaib, apa maksudnya kepada khurafat tahayul. Manusia tanpa ilmu beribadah seenaknya. Manusia tanpa ilmu berakhlak seenaknya. Orang jahiliyah itu bukan tidak punya akhlak. Orang jahiliyah itu punya nilai kebaikan. Mereka sudah bersosialisasi dengan baik. Mereka bisa melakukan transaksi ekonomi, ya, dunia perdagangan sudah lancar. Mereka bisa bahkan melakukan peperangan. Ya, mereka sudah punya sistem kehidupan yang baik menurut nilai jahiliyah. Tapi kenapa Allah memandang perlu hadir seorang nabi? Itu masalahnya. Karena manusia tidak mengetahui ilmu yang sebenarnya. Makanya disebut jahiliyah dari kata jahlun. Jahlun itu artinya tidak berilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Bukan ilmu tentang kehidupan di dunia, ilmu bagaimana menyembah Allah dengan benar. Karena berlindung kepada berlindung dari sifat al-janab yang dilakukan oleh tipu muslihat iblis ini, tentu harus kepada kekuatan yang lebih besar dari iblis. Dan itu yang diberikan kepada Adam. Kekuatan yang lebih besar dari iblis adalah Allah. Dan Allah menjadikan Adam makhluk yang berilmu. Ini kuncinya, ilmu. Ya. Setelah Adam berilmu, summa arodohum alal malaikati, lalu disodorkan kepada malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Allah bertanya, Allah perintah, Allah menantang malaikat, jelaskan kepadaku tentang semua ilmu. In kuntum shodikin. Jika malaikat tadi merasa benar bahwa mereka lebih pantas untuk menjadi khalifah karena nusabihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah, selalu mengkuduskan Allah. Beda dengan manusia yang berpotensi untuk melakukan kerusakan. Setelah diberi ilmu, artinya manusia itu tidak akan merusak, tidak akan saling membunuh kalau punya ilmu. Setelah diberi ilmu, Allah katakan kepada malaikat, coba bagaimana, apa yang kamu ketahui? Apakah ilmu kalian itu sehebat ilmu Adam? In kuntum shodikin, jika kalian masih merasa benar. Qalu, ini sifat dari malaikat, ya, makhluk-makhluk mulia yang tidak mungkin bersikap seperti iblis. Subhanaka la ilma lana. Ya, Maha suci Engkau, ya Allah, tidak ada pengetahuan kami ini, ya, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau beritahu kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Malaikat mengaku, tidak. Kami tidak merasa paling benar. Kami mengakui keilmuan Adam. Karena Adam diberikan ilmu oleh Engkau, sedangkan kami tidak diberikan ilmu-ilmu yang Engkau berikan kepada Adam. Kami tidak diberikan. Qala, maka Allah berfirman, ya Adam, hai Adam, ambihum bi asma'ihim. Jelaskan kepada malaikat tentang ilmu-ilmu yang sudah kuajarkan. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Tuh. Ini Nabi Adam menjelaskan ilmu-ilmu itu kepada malaikat. Begini. Penciptaan langit begini. Penciptaan malaikat juga begini. Ini tahu Nabi Adam. Malaikat itu tidak tahu. Malaikat mendengarkan, malaikat ya mengambil informasi dari Adam alaihissalam yang sudah diberikan ilmu oleh Allah ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ya. Lalu malaikat, bertambah ilmunya nih dengan penjelasan Adam itu. Qala, Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku sudah berfirman kepada kalian, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku ini
Maha mengetahui tentang perkara gaib. Maksudnya perkara gaib yang malaikat tidak tahu. Jadi malaikat itu tidak tahu semuanya. Ya, ada hal-hal yang malaikat pun tidak diberitahu. Maka Allah berfirman, akulah zat yang maha mengetahui perkara gaib di dunia dan di langit. Ya, di dunia dan di langit. Nah, kemudian, oh ya, Jibril ya. Jibril bertanya tentang kiamat. Ya, nah, ini. Atur nuhun mami. Ya, mami mengingatkan. Nonton mami tuh. Nah ya, jadi kata Nabi Muhammad SAW, jangankan Nabi Anda pun malaikat tidak tahu ya kiamat itu kapan. Nah maka ketika sudah disampaikan kepada malaikat ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam, barulah Allah berfirman, wa idqulna lil malaikatis judul li Adam. Malaikat mulai sekarang sujud kepada Adam. Sujud di sini ada yang berpendapat sujud, ya sujud seperti kita sujud kepada Allah. Ada juga yang berpendapat bukan sujud secara fisik, tetapi malaikat harus menghormati Adam. Dan juga malaikat membantu Adam, ya. Li Adam. Membantu anak Adam. Makanya sampai hari ini malaikat rahimahumullah, ya, rahimahum ajmain, itu membantu kehidupan kita. Ini yang mengatur angin siapa? Malaikat Jibril itu tugasnya bukan hanya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril itu juga mengatur angin, ya. Malaikat Mikail, ya, malaikat rahmat, malaikat munkar nakir, ya, rokib atid, malaikat-malaikat yang tidak bisa disebutkan namanya, yang bekerja di dalam anatomi tubuh manusia ini, ya, di mata kita ini ada malaikat yang bertugas. Kalau Bapak dan Ibu tahu di mata kita ini berapa banyak malaikat yang bertugas, sehingga kita berkedip saja tidak terasa kan? Pernah tidak kita merasakan mata ini kering lalu kita kedipkan dengan sengaja untuk membasahinya? Ya. Nah, jadi malaikat itu sujud, maka tidak bersujud iblis. Nah, ini artinya diperintah kepada malaikat, juga diperintah kepada Ajajil tadi. Ya. Maka iblis tidak mau. Aba enggan, wastakbaro, dan dia berlaku sombong, ya. Wa kana minal kafirin. Nah, ini. Jadi manusia bisa dilebihkan dari iblis, dari malaikat karena ilmu, ya. Barulah di sini Adam diperintah untuk tinggal di surga. Nah, jadi poin pentingnya apa? Poin pentingnya tingkatkan ilmu, Bapak dan Ibu. Manusia mulia dengan ilmu, ya, seperti yang saya tadi jelaskan. Nah, kita harus tahu ilmu itu. Nanti para ulama membagi, ya, epistemologi ilmu dalam Islam itu nanti ada ilmu yang berdasarkan akal, ya, matematika, logika atau mantik, fisika, metafisika, ya, etika. Etika ini maksudnya bukan akhlak, bukan, tapi etika ya dalam kebudayaan, ya. Kemudian politik, ya. Jadi matematik, logik, fisik, metafisik, ya, etik dan politik itu ilmu akli. Apa itu ilmu akli? Ilmu yang dirumuskan berdasarkan akal. Ya, pertimbangan akal. Nah, yang kedua ada ilmu nakli. Kenapa disebut ilmu nakli? Ilmu yang dirumuskan, ya, dari hasil penukilan. Nakli itu dari nukil. Nukil itu apa? Nukil itu mengutip. Apa saja ilmu yang harus kita mengutip? Tidak boleh pakai logika. Ini harus mengutip. Dari siapa kita mengutip? Dari para ulama yang nanti memiliki sanad ilmu yang nyambung ke generasi tabi'in. Tabi'in belajar langsung dari sahabat. Sahabat langsung diajarkan oleh Nabi, menukil dari Nabi. Nabi dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa wahyu dari langit. Ini ilmu nakli. 1, ilmu tafsir. 2, ilmu hadis, ya. 3, ilmu fikih. Ini ilmu agama, ilmu wahyu. Usul fikih, lalu ilmu kalam, tauhid, ya. Atau ada juga ya menyebut akidah, begitu ya, ilmu akidah. Kemudian tazkiyatun nafas, ya, ilmu mensucikan dirimu, akhlakul karimah, akhlak Islam. Ini semuanya harus menukil. Bapak dan Ibu membicarakan ilmu nakli, ya, tafsir ayat. Lalu saya tanya, dari mana Bapak dapat penafsiran itu? Bapak mengatakan, ya ini pemahaman saya, tidak bisa. Tidak bisa diterima itu dalam ranah keilmuan. Karena ini ilmu nakli, bukan akli. Ya, nakli itu harus menukil.
harus menukil. Seperti apa penafsiran ayat itu yang dijelaskan oleh Nabi? Kutip ke orang. Hadis fikih sama. Fikih ibadah tidak bisa fikih ibadah, tapi tolok ukurnya akli, nyambung tuh. Ya. Fikih ibadah tolak ukurnya akli, nyambung. Nah, nanti kan jadi panjang kalau membicarakan fikih ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan di dalam Al-Qur'an. Nih. Ini kuncinya. Setelah kita punya ilmu ya, kita meningkatkan ilmu karena tidak mungkin beribadah tanpa ilmu. Bagaimana supaya kita terhindar dari al-janab dengan ilmu itu? Lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 37. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaiton. Tah setan itu iblis. Barang siapa yang berpaling, ya'shu ini berpaling an dzikri rahman dari zikir kepada Allah. Nuqayyid lahu syaiton, maka kami tentukan baginya setan. Fahuwa lahu qarinun, jadilah ia teman yang menyertainya. Tuh, tuturkeun tah. Jadi matak aljana poe tah dibaturan ku setan. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili. Dan setan itu akan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Seperti janji iblis tadi. Akan kugoda manusia dari depan, dari belakang, dari samping, ya, dan juga dari ya kanan kiri, atas bawah. Itu kan digoda dari depan, manusia jadi takut mati, ya, betah di dunia. Digoda dari belakang, manusia terbuai dengan hubu dunia. Digoda dari kanan, manusia tidak menyukai perkara-perkara yang baik. Nu asalna mah hanif, ya, condong pada kebaikan. Jadi tidak suka. Digoda dari kiri, manusia jadi lebih suka sesuatu yang buruk, ya. Itu digoda dari semua sisi. Anisabil, dari jalan Allah itu, ya sabuna annahum muhtadun. Tetapi ketika digoda oleh setan yang menyertainya itu, mereka menyangka annahum muhtadun, bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini kan berbahaya, tipu muslihat iblis itu. Bapak Ibu merasa hidup sudah tenang, sudah enak, ibadah soleh sendirian, ternyata sedang ditipu iblis, kan bahaya. Karena kita ya sabuna annahum muhtadun, menyangka bahwa kita ini mendapat petunjuk. Nah, jadi dari ilmu yang sudah didapatkan, kalau Bapak dan Ibu mau meningkatkan ilmu, maka ilmu itu harus berbuah amal ini. Zikrur Rahman atau zikrullah, berzikir kepada Allah. Masalahnya kita ini paham tidak? Apa itu zikir? Paham tidak apa itu zikir? Zikir itu juga sudah menyempit maknanya. Seperti tadi ikhlas yang menyempit maknanya. Ikhlas diartikan tidak dibayar. Syukur diartikan hanya mengucap alhamdulillah, ya. Nah, zikir sekarang diartikan apa? Zikir itu hanya diartikan mengingat atau hanya diartikan ucapan-ucapan. Ya, saya harus cepat ya karena waktunya terbatas ini. Nah, lihat Bapak dan Ibu, zikir itu apa sebenarnya, ya? Ini kalau dikaji bisa sangat panjang, tapi saya sebutkan saja kesimpulannya ya. Zikir itu ada dengan perbuatan, zikru bil fi'li atau bil jawari, ya. Ada dengan zikru bil lisan, zikir dengan ucapan, ada zikru bil qalb, ya, zikir dengan hati. Jadi zikir itu artinya mengingat. Zikrullah mengingat Allah. Mengingat Allah itu mengingat apanya? Masa hanya sekedar ingat cenah ka Allah teh ingat? Apa? Mengingat Allah itu tidak bisa sebatas ingat. Mengingat Allah itu nih ada dengan perbuatan, dengan lisan, dengan hati. Ini supaya kita terhindar dari sifat al-janaf, ya. Dengan perbuatan, contoh sholat, saum, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, silatul arham. Ini silaturahim nanti harus dijelaskan dulu ya. Apa itu silaturahim? Ini pun sudah menyempit maknanya di kita. Justru di kita itu yang menyebar silaturahim makna jahiliyah, makna sebelum ada Islam. Kemudian ta'limul ilmi, ya, ta'allumul ilma wa ta'limihi, ya, mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Itu dzikir bil fi'li. Nanti ada dzikir bil lisan, ucapan tasbih, subhanallah,
ucapan tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, qiraatul Quran, membaca Quran, doa, berdoa, istighfar, ya, meminta ampunan. Ini ucapan dzikir bil lisan. Dzikir bil qalb, ya, tafakur bi makhluqatillah, ya, mempelajari, berpikir tentang makhluk Allah, ingat terus zikrullah taala fi nafas, mengingat Allah terus dalam jiwa kita. Jadi kalau disimpulkan, adzikru al ibadah. Zikir itu adalah ibadah secara keseluruhan, ya. Nah, lihat, zikir itu ibadah secara keseluruhan. Nah, ini kan lagi ya sebetulnya, tapi waktunya sudah habis nih, ya. Nah, jadi ibadah. Ya, ini nantilah untuk surah Al-Baqarah 2122 saya akan jelaskan secara panjang lebar di pertemuan lain, ya. Sekarang kita fokus dulu kepada mempertahankan al-hanaf. Nih, kata Ibnu Abbas, Mamin mauludin illa ala qalbihil waswas. Tidak ada orang yang lahir kecuali pada dirinya ada waswas. Fa in dzakarallah. Kalau dia berzikir kepada Allah, artinya dia beribadah secara paripurna. Bukan hanya ingat ini. Karena zikir itu bukan hanya bil qalb, ada bil lisan, bil fi'li, ya. Khonasa, setan itu akan terkalahkan, ya. Wa in gofala, akan tetapi kalau manusia itu lalai, tidak beribadah, artinya waswasa, dia akan membisikkan dan dia akan dikalahkan, ya. Nah, maka kuat dan lemahnya godaan setan, ya, godaan iblis tergantung kondisi keimanan seseorang. Ia bisa kuat, besar dan menyeramkan setan itu jika orang itu lalai dari zikrullah, dan bisa kecil, lemah dan tidak berdaya seperti lalat apabila dia zikir kepada Allah, beribadah secara kafah. Nah, ini saya tutup dengan ini, ya. Saya tutup dengan ini. Mari meningkatkan kesempurnaan ibadah. Adzikru al-ibadah. Zikir itu adalah ibadah. Bapak, Ibu, ya, ini sebagai penutup. Ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam syariat Islam, yang hukumnya wajib, mohon maaf, itu level paling rendah. Kenapa? Karena kalau ini tidak dilakukan, ya, tidak pantas disebut umat Islam. Makanya diwajibkan supaya dilakukan ini. Syahadat itu wajib, harus. Aku tidak syahadat bukan orang Islam. Sholat yang 5 waktu itu paling enteng. Ya, kalau mau ditingkatkan tambah. Ya, zikir dengan lisan, lihat ada berdoa, tambah doanya, tambah bacaan Qur'annya, ya, tambah istighfarnya, ya. Kemudian kalau sholat ada rawatib, tambah, ya, tahiyatul masjid, syukrul wudu, duha, tahajud, atau sempurna semuanya memang sudah diamalkan. Mustahil orang yang berat di sholat 5 waktu bisa melakukan semua ini. Mustahil. Yang diwajibkan itu ini yang paling enteng. Sholat 5 waktu enteng. Ini yang paling sulit, tahajud. Dari tahajada ya tahajadu, tahajudan artinya tidak tidur, bangun tidur. Ya, tahajud itu orang lain tidur, kita sholat. Makanya rokaatnya banyak. Coba. Nabi itu kata Aisyah, riwayat Bukhari, sahih. Tahajud dalam formasi 4-4-3, 11 rakaat, ya. 4 rakaat, baru 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Itu tahajud Nabi 11 rakaat, dan kamu jangan bertanya tentang panjang dan bagusnya rakaat beliau. Ini yang dibaca itu surat-surat panjang. Sedekah, orang pelit memberikan sedekah. Zakat saja yang diwajibkan, ya. Hanya 2,5%, enteng atuh sakieu mah. Ya, zakat 1/10 untuk pertanian, ya, yang disiram air hujan, yang disiram sendiri, 5%, ya, kalau ini 10%. Kemudian kalau di luar dari itu lebih besar dari zakat, sedekah, ya, itu kan lebih besar lagi. Orang yang pelit dalam mengeluarkan zakat, mual mungkin infak atuh, Pak, ya. Ya, pelit itu tidak mungkin bisa zakat, bisa infak. Kalau yang sedekah saja pelit, seperti tadi tidak mungkin tahajud ke sholat 5 waktu hese. Saum Ramadan, mustahil orang bisa saum Senin Kamis, ayamul bid, saum Daud. Kalau Ramadannya saja berat. Ya, begitu juga haji, ya. Tidak mungkin nanti ada orang ingin umroh. Nah, naonan beak duit umroh, boga gelar henteu disebut haji henteu, nya. Moal hoyongan umroh. Lamun haji wae teu gaduh kahoyong, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, level takwa itu di sini, ya. Takwa itu yang sunnah terasa wajib, yang makruh terasa haram, yang mubah, yang hukumnya boleh dipilih-pilih, tidak semua dilakukan. Itu.
Jadi meningkatkan kesempurnaan ibadah, ya. Itu. Nah, panjang deui ka dituna. Masih panjang. Ya, saya rasa cukup dulu lah ya. Jadi kesimpulannya, kita paham Al-Hanaf itu condong pada kebaikan, Al-Janab condong pada keburukan, dan iblis selalu bekerja, iblis tidak mati ya sampai hari kiamat, ditangguhkan oleh Allah, dan kita harus bisa mengkanter tipu muslihatnya. Dengan cara apa? Satu, meningkatkan ilmu. Karena manusia mulia dengan ilmu. Adam dilebihkan dari iblis dan malaikat dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu itu kita pahami konsep-konsep dzikir. Apa itu dzikir? Lihat ibadah secara sempurna. Maka pengamalannya pun harus ada. Tingkatkan ibadah kita Bapak Ibu, ya. Baru kita akan selamat dari sifat al-jannah, begitu. Nanti ayat-ayat dan konsep-konsep yang lain ini yang belum sempat tersampaikan, mudah-mudahan nanti di judul yang lain ya. Ya, insya Allah minggu depan kita bahas judul yang lain, tapi masih terus menyambung dengan materi-materi sebelumnya, ya. Sudahlah, karena sudah overlapping ini ya waktunya. Jadi saya kembalikan kepada Ustadz Gopur yang dari tadi sudah kedip-kedip ya. Silakan Ustadz Gopur. Itu saja. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cendrawasih dari Irian. Terima kasih cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dalam genggamanmu.